Yang pertama tentu kalau bicara pariwisata ini menarik dan akan lama, kan begitu ya. Karena dari setiap aspek manusia itu ada hubungannya dengan pariwisata. Hari ini kita bicara tentang higienitas sajian. Jadi bagaimana suatu sajian itu tidak saja enak, tapi juga aman. Ada indikator-indikator amannya. Jadi saya lihat dua orang ini sudah merepresentasikan itu, walaupun nanti dari kesehatan juga ada. Yang enak, menarik dan sebagainya ada di sini ya. Yang aman itu ada di Balai POM. Jadi bagaimana menggabungkan dua unsur ini, itulah pekerjaan yang terberat kita ya. Supaya dia enak dilihat, enak di mulut, juga aman, kan begitu. Karena ada yang enak dilihat saja, di mulut tidak enak, kan begitu Pak Alam. Ada yang enak dilihat, enak di mulut, itu bahaya. Kalau kita coba bahaya itu, kan begitu. Itu tidak aman. Jadi semua aspek itu harus kita pastikan enak dilihat, enak di mulut dan aman. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu para peserta, kalau bicara pariwisata itu ada macam-macam teorinya, ya kan begitu. Jadi teman-teman praktisi ini sudah banyak di sini, dan Bapak Ibu juga bukan, saya lihat ada wajah-wajah baru, tapi juga ada wajah-wajah lama yang sudah sering ikut kegiatan-kegiatan ini. Bapak Ibu adalah praktisi pariwisata di Kabupaten Belu. Lalu kalau hari ini kita pelatihan, kita duduk selama 3 hari di sini. Tadi saya tanya Ibu Kadis berapa hari ini? 3 hari. Ada teori-teori dan ada praktek. Itu bukan berarti bagaimana mengajarkan Bapak Ibu dari awal, bukan ya. Jadi merefresh pengetahuan Bapak Ibu. Bapak Ibu peserta ini adalah praktisi pariwisata di bidang kuliner, kan begitu. Jadi apa sih pariwisata itu? Ini teori sedikit ya. Saya kalau bicara pariwisata ini saya senang ya. Ya Pak Alam. Bermacam-macam teori pariwisata. Kalau kita buka buku itu tebal sekali. Undang-undang pariwisata, Undang-undang 10 2009 kepariwisataan ya Pak Un ya. Itu belum berubah. Kita juga sudah punya Perda pariwisata. Kita punya rencana-rencana detail pariwisata. Tapi apa sih maksudnya pariwisata itu? Ya. Secara sederhana pariwisata itu ya, ini definisi baik saya ya. Saya baca banyak aturan, banyak regulasi, banyak referensi. Ujung-ujungnya saya simpulkan pariwisata itu adalah bagaimana kemampuan kita atau satu daerah itu yang pertama mendatangkan orang. Jadi kita bikin cara bagaimana supaya orang itu datang di kita pun daerah, kan begitu. Sebanyak-banyaknya ya. Lebih banyak lebih baik lagi. Datang tidak untuk tinggal, karena kalau dia untuk tinggal selama-lamanya kan menetap itu. Dia datang dalam jangka waktu tertentu, bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 3 hari, bisa 1 bulan. Dia datang, kita bikin sesuatu yang menarik di kita pun daerah Kabupaten Belu sehingga orang dari luar Belu itu datang. Lalu ketika dia datang, dia rasa nyaman, seolah-olah tidak mau pulang, tapi dia harus pulang ya. 1 minggu, 1-2 hari. Lalu kalau dia pulang, dia harus bawa sesuatu. Sesuatu itu tidak saja cerita, tidak saja foto. Dia bawa sesuatu, ada oleh-oleh, ada botangan. Hari ini kita bicara kuliner, mungkin dia bawa sesuatu dari Belu itu makanan yang dia lihat menarik tampilannya, rasanya dia tahu, dan dia bilang ini saya bawa kasih saya punya orang yang tidak sempat datang sebagai oleh-oleh. Itulah pariwisata. Karena dari aktivitas pariwisata itu daerah memperoleh manfaat. Daerah itu adalah kita, masyarakat memperoleh manfaat. Manfaat apa? Manfaat yang diamanatkan oleh undang-undang kepariwisataan tadi. Jadi pariwisata bertujuan salah satunya untuk mensejahterakan masyarakat. Pelatihan ini tujuannya untuk para pelaku kuliner atau pelaku pariwisata di sektor pelaku kuliner di sektor pariwisata itu bisa kreatif, bisa inovasi untuk mengembangkan usaha kuliner. Mengembangkan usaha kulinernya itu satu, kita biasa dalam bahasa hotel attitude. Jadi perilaku harus ramah, harus baik, harus santun, harus sopan. Kemudian knowledge itu pengetahuan. Jadi mereka harus mengerti produk mereka. Mereka harus bisa menjelaskan produk kuliner mereka kepada para pengunjung. Ya.
untuk bisa memilih misalnya seafood atau makanan-makanan Eropa, bolehlah mereka bisa mengerti tentang itu. Kemudian skill, mereka harus terampil untuk bisa melayani tamu, bisa mengolah produknya. Jadi bisa memasak, bisa menyajikan kepada tamu. Skill juga untuk komunikasinya. Jadi harus komunikasi yang baik, yang jelas, dengan menyampaikan nama produknya dan nilai atau harga dari produk itu sendiri. Nah, kemudian servis itu ya, yang tadi berhubungan dengan melayani para pengunjung yang datang ke setiap usaha kuliner mereka atau setiap resto yang mereka buka di Kabupaten Belu. Dan luar biasa apresiasi yang besar kepada Kementerian Pariwisata, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Belu yang menyelenggarakan kegiatan ini, karena kegiatan ini tujuannya untuk meningkatkan kapasitas para pelaku usaha kuliner untuk mendukung kemajuan sektor pariwisata di Kabupaten Belu. Karena apa? Kabupaten Belu ini ada di gerbang utama batas negara. Kaitan dengan kegiatan hari ini, kami menyadari potensi dan posisi letak strategisnya Belu, yaitu sebagai daerah perbatasan dan juga dengan potensi wisata yang ada di Kabupaten Belu. Kebetulan kita berterima kasih bahwa Belu mendapat perhatian dari pusat. Tahun ini kita mendapatkan alokasi dana DAK non fisik, yang mana peruntukannya bagaimana kami sebagai dinas teknis mempersiapkan potensi yang ada, dan juga hari ini, khususnya untuk hari ini, yaitu pelatihan peningkatan inovasi dan higienis sajian kuliner. Kita ketahui omong tentang wisata, maka kuliner itu sangat penting. Kuliner sangat penting. Bagaimana kita mempersiapkan masyarakat, terutama pelaku usaha UMKM, untuk UMKM yang bergerak di bidang kuliner, mempersiapkan diri dan juga bagaimana menerima perkembangan Kabupaten Belu sesuai dengan letak posisi strategis Kabupaten Belu, sehingga kami membuat pelatihan ini, dan juga kedepannya masih ada pelatihan-pelatihan lainnya yang berkaitan dengan persiapan Belu sebagai salah satu daerah tujuan wisata di NTT.